penelitian adalah mekanisme ekspresif atau strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan memanipulasi atau menafsirkan data. Inter-circuit board atau disebut dengan PCB, inter-circuit board atau PCB yang jika dalam bahasa Indonesia banyak disebut dengan istilah papan sirkuit cetak atau papan rangkaian. Papan rangkaian cetak merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik dalam komputer dengan lapisan jalur atau konduktornya. Fungsi PCB yaitu yang pertama tempat menyusun komponen elektronik sehingga terpasang lebih rapi dan terorganisir. Yang kedua, menghubungkan kaki komponen satu sama lain baik kaki komponen aktif maupun pasif. Yang ketiga, membuat tampilan suatu rangkaian elektronik menjadi lebih rapi dan tertata. Jenis-jenis PCB yang pertama single-sided PCB atau jenis PCB yang hanya memiliki satu lapisan komponen tembaga di salah satu sisi substratnya. Yang kedua, double-sided PCB atau jenis PCB dengan dua lapisan tembaga di masing-masing sisi atau substratnya. Yang ketiga, multi-layer PCB memiliki beberapa lapisan tembaga yang jumlahnya lebih dari 2 lapis. Alat ini biasanya digunakan dalam perancangan penelitian dan penyelesaian skripsi. Desikator. Desikator merupakan satu alat laboratorium kimia untuk menyimpan bahan kimia kering. Desikator umumnya terbuat dari kaca dan memiliki tutup sehingga mencegah terjadinya interaksi antara bagian di dalam dan di luar desikator. Fungsi desikator yaitu untuk menghilangkan kadar air dalam suatu bahan. Desikator juga digunakan untuk menghilangkan kristal pada suatu bahan dan dapat juga digunakan untuk menyimpan bahan kering. Alat ini biasanya digunakan dalam perancangan proposal penelitian. Jenis desikator. Jenis desikator yang pertama yaitu standar. Jenis ini membutuhkan pemantauan dan operasi manual. Tipe jenis standar ini bersifat fleksibel dan bisa digunakan untuk berbagai jenis desikan. Yang kedua yaitu automatic desiccant regeneration. Jenis ini memiliki kipas yang otomatis dan juga pemanas yang terus-menerus bekerja untuk mencegah adanya sanitas dan secara otomatis dan mencegah terjadinya situasi yang basah. Jenis yang ketiga yaitu gas purge, memberikan input gas inert yang stabil untuk mencapai kelembapan relatif lebih cepat. Selain itu, gas purge ini juga bebas debu dan cocok digunakan untuk diaplikasikan. Yang ketiga yaitu vakum. Jenis ini digunakan untuk pompa vakum untuk menghilangkan udara dan kelembapan berbagai alat. Selanjutnya ada spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrofotometer dan fotometer. Merupakan juga salah satu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia analisis terhadap sifat refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Juga fungsi spektrofotometer adalah untuk melakukan analisis atau menghitung seberapa banyak atau besar konsentrasi senyawa pada sampel tertentu. Alat ini biasanya digunakan dalam berbagai macam penelitian kuantitatif. Kemudian ada jenis-jenis spektrofotometer. Yang pertama, spektrofotometer vis atau visible merupakan salah satu jenis spektrofotometer yang menggunakan sumber cahaya atau energi yang tampak. Yang kedua, ada spektrofotometer UV atau ultraviolet. Pada spektrofotometer jenis ini menggunakan sumber cahaya ultraviolet dengan kisaran panjang gelombang antara 190 sampai 380 nm. Yang ketiga ada spektrofotometer vis UV, merupakan spektrofotometer yang menggabungkan jenis spektrofotometer vis dan UV, yang artinya terdapat dua jenis sumber cahaya berbeda. Yang keempat ada spektrofotometer infrared,
Jenis spektrofotometer ini didasarkan pada penyerapan panjang gelombang inframerah. Proses identifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara signal sampel dengan signal standar. Berikut saya akan menjelaskan salah satu alat penelitian yang ada dalam laboratorium. Salah satu alat penelitian yang ada dalam laboratorium yaitu analytical blends. Analytical blends adalah sebuah instrumen laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat. Fungsi analytical blends adalah sebagai alat untuk menimbang massa suatu bahan kimia secara akurat tanpa adanya pengaruh udara bebas, dan juga berfungsi untuk menimbang bahan yang akan digunakan untuk membuat media pada bakteri jamur atau media kultur jaringan dan mikrobiologi dalam praktikum dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Berikut jenis-jenis analytical blends. Yang pertama yaitu analytical blends analog. Analytical blends analog merupakan analytical blends yang proses pengoperasiannya masih manual, yakni dengan menggeser-geser slider atau biasa disebut juga anting. Yang kedua yaitu analytical blends digital. Analytical blends digital merupakan analytical blends yang menawarkan kemudahan dalam pengoperasiannya. Kita tinggal menempatkan zat yang akan kita ukur massanya pada wadah yang telah disediakan. Baik, yang terakhir adalah sentrifug. Sentrifug adalah alat yang menggunakan mesin untuk memutar sampai pada kecepatan tinggi. Sentrifug diambil dari kata sentrifugasi atau sentrifugal, suatu gaya yang terjadi ketika suatu objek berputar. Sampel yang ingin diletakkan dimasukkan ke dalam konsumabel yang disebut dengan tube dan diletakkan secara sejajar di dalam alat sentrifug. Sentrifug ini juga berfungsi untuk memisahkan pelet untuk substansi dari sampel air seperti cairan miscible. Kemudian jenis-jenis sentrifug. Yang pertama, general purpose centrifuge. Nah, jenis ini juga disebut dengan non-refrigerated centrifuge yang dirancang untuk digunakan secara umum di laboratorium. Kemudian yang kedua, refrigerated centrifuge. Nah, memiliki sistem pendingin di dalam alatnya. Tujuannya adalah untuk menjaga sampel yang membutuhkan suhu tertentu untuk menjaga kualitasnya. Kemudian yang ketiga, ultra speed centrifuge. Nah, sentrifug jenis ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari sentrifug pada umumnya. Kemudian yang keempat, microcentrifug. Microcentrifug merupakan sentrifug yang mampu menampung sampel dalam ukuran kecil dalam kecepatannya.